Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Daniar dari kelas 5D akan mempresentasikan tentang upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada bagian C, upaya pengembangan etika lingkungan memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem yaitu masalah yang sangat sulit. Upaya ini cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal tersebut perlu adanya landasan yang kuat. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah cukup tinggi untuk mengantisipasinya. Pada bagian 2 ada penetapan sikap untuk mempertahankan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap yang sangat memperhatikan lingkungannya dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuknya Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi baik pada masa kini atau masa yang akan datang. Masalah lingkungan selanjutnya dimasukkan dalam GBH sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Pada bagian 3 ada penetapan kesadaran masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UU LH perlu disempurnakan. Undang-undang baru ini diutamakan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 1997 yang disingkat menjadi UU PLH. Lalu yang keempat ada kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia dikaruniai akal budi yang dititah untuk menguasai dan memerintah sub-subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem. Manusia akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam menjadi lawannya yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Franz Magnus Susena mengatakan yang dibutuhkan tidak kurang dari sesuatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan mengenai menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Manusia harus tetap menguasai alam. Yang kelima ada pembangunan etika lingkungan baru. Ada beberapa rumus yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, manusia itu harus menghormati alam. Yang kedua, manusia harus menanam kesadaran dan tanggung jawab. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang. Etika lingkungan hidup baru memuat beberapa larangan. Lalu perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas dan prinsip pembebanan biaya pada penyebabnya. Lalu yang dia ada mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa pola. Yang pertama, pola pendekatan filosofis. Banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai objek dan subjek. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksanaan pembangunan. Adapun dikatakan sebagai objek karena sasaran hasil pembangunan dan hakikat untuk kepentingan manusia.
Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa. Pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan harus diperhatikan dan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Sumber daya lingkungan manusia memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang berlaksana, rasional, cerdas, dan tanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya sering merusak alam. Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi karena perilaku manusia yang tidak bijaksana. Dalam konteks ini, keberadaan psikologi lingkungan memegang peranan penting untuk menyadarkan manusia dengan sesadar-sadarnya dan perilaku terhadap lingkungan secara total. Untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangun yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merencanakan metode sebagai berikut. Yang pertama ada membangun kesadaran, yaitu membangun individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Transfer pengetahuan, yaitu membangun individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah yang berhubungan. Dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional manusia. Pengembangan sikap, yaitu membangun individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan. Pemberian keterampilan, yaitu membangun individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah di lingkungan. Partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Evaluasi dan refleksi, yaitu membangun manusia dan individu sosial, membangun manusia, individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajaran sehingga menjadi sebuah spiritual hidup. Spiritual hidup inilah yang akan mendorong perilaku konstan manusia atas lingkungannya. Lalu yang kedua ada pola pendekatan ekologis, memiliki dua bagian, yaitu sikap teknokratis. Menurut Frans Magnus Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menetapkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang kepentingan sikap ini memunculkan perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Ada beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan, yaitu yang pertama ada cara manusia melihat lingkungan yang memiliki dasar kepentingan negatif dan positif. Cara memanfaatkan lingkungan, sebisa mungkin manusia memanfaatkan lingkungannya dengan baik. Cara mengelola lingkungan, pengelolaan lingkungan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Cara menyelamatkan lingkungannya, jadi bagaimana manusia menyelamatkan lingkungannya, bagaimana caranya, dan apakah lingkungan tersebut dapat diselamatkan atau tidak. Yang ketiga ada pola pendekatan psikologis. Pada
Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas pemanfaatan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Yang pertama ada psikologis lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologis lingkungan adalah suatu disiplin dan memerhatikan pembelajaran hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologis lingkungan menekankan studi dari transaksi di antaranya individu dengan settingan fisiknya. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama, memberi pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya, memberi dasar-dasar kemampuan untuk melaksanakan analisis mengenai masalah lingkungan aktual yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun global. Yang ketiga, mengantarkan penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi lingkungan hidup. Yang kedua ada psikologi lingkungan berperan dan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa prinsip dasar yang diperlukan yaitu yang pertama ada prinsip kedaulatan negara dan atas sumber daya alam digunakan untuk memakmurkan rakyat dan tanggung jawab negara untuk mencapai dampak lingkungan yang bersifat lintas batas. Prinsip melakukan tindakan pencegahan, prinsip bertetangga yang baik dan berkewajiban melakukan kerjasama dengan semua lembaga dan internasional, prinsip membangun berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemaran pembayaran, dan prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda. Lalu ada prinsip daya operatif. Secara umum, operatif merupakan kata dari operasional. Operasional berarti fungsi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruksi dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku manusia. Yang terakhir ada fungsi evaluatif. Fungsi evaluasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Ada implikasi yang muncul dari undang-undang tersebut mencangkup sebagai berikut. Yang pertama ada program pengembangan dan meningkatkan akses informasi, sumber daya, dan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi. Lalu ada program peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam. Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, hutan, laut, air, dan udara. Sasaran ini akan dicapai dalam program ini adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Lalu ada program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta kegiatan industri dan transportasi. Yang keempat ada program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum
untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Yang terakhir, yang kelima, ada program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pembangunan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan sampai pengawasan. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.